saat ulang tahun itulah, itu yang surprise untuk saya. Pak Jokowi itu bikin ucapan selamat lewat video gitu, lewat HP pasti itu. Itu ditayangkan di acara saya. Oh, iya. Saya itu ing atase saya itu meng kelas abal-abal, asu. Ada kepala negara ngucapin selamat abal-abal. Aku kan ya ada bangga pasti. Bagaimanapun dia kepala negara. Orang tertinggi di negeri ini. Ngasih ucapan selamat ulang tahun ke aku yang waktu itu hidupku tanpa harapan. Semangat paginya. Dari saya yang selalu bangun tidur itu untuk duduk gini ditolong 3 orang. Itu paginya itu saya duduk gini, saya latihan. Gini. Saya bisa berdiri. Saya berdiri bukan karena terapi. Bukan karena obat, tapi saya membaca, mendengarkan rasa cinta kawan-kawan saya. Yang ditulis di buku tadi. Itu energi kawan-kawan yang mendoakan aku itu. Itu yang ku bilang mukjizat. Obat itu tadi. Mukjizat bukan obat. Mukjizat. Jadi ketika saya lapor sama seorang Romo yang mendoakan saya tanya, ini mukjizat bukan Romo. Romonya malah bilang, loh ternyata mukjizat itu ono tenan ya. Asu. Semalam luar biasa tuh saya nonton orang-orang berbahaya. Ya itu. Emang masih banyak orang-orang berbahaya? Tahun politik, persiapan 2003-2024 itu kan, ya kita harus waspada. Biasanya di musim tahun politik itu kan bertaburan orang-orang yang berbahaya. Untuk orang-orang yang mimpi ingin menjadi baik, yang menginginkan Indonesia rukun, sentosa, Indonesia yang penuh toleransi, itu kan selalu terancam di musim pemilihan. Terancam di musim pemilihan, di tahun politik? Ya, tahun 2019, berapa itu? 17 apa ya? 2017. Itu kan praktik pertama secara lokal, semacam test case yang membuktikan di musim pemilihan, waktu itu level DKI, bisa menggunakan jurus politik identitas yang membahayakan. Dan kemudian berlanjut 2019 level nasional, ada ancaman disintegrasi bangsa. Jadi itulah orang-orang yang berbahaya ada bertaburan. Hati-hati aja. Makin banyak orang-orang berbahaya terkait dengan tahun politik yang sudah semakin dekat ini. Kayaknya begitu sih. Nah, saya bukan orang politik, saya seniman saja. Tapi kalau melihat hal-hal yang mengancam kita, bukan mengancam seniman, kita mengancam keutuhan dalam berbangsa, itu harus ikut waspada. Minimal saya merasa berkewajiban untuk mengingatkan adanya keterancaman itu. Dengan adanya orang-orang berbahaya. Ya. Kamu jangan asal nuduh seenak saja. Marwoto, jangan di stop. Ada beberapa alasan. Pertama, dia lama tidak dapat job monolog. Ya. Jadi biar ini ada kesempatan kangen-kangenan lah. Yang kedua, habis sakit itu kemampuannya menurun. Siapa tahu kita bisa ngecek apakah dia masih mampu menghafal naskah yang panjang apa enggak. Yang ketiga, pertunjukan ini sudah yang ke-38. Yang 37 belum pernah ngomong, hanya mundar-mandir. Beri kesempatan dia ngomong banyak. Kemudian yang keempat, kamu berani nyetop, resikomu honormu dipotong. Oh, silakan dilanjutkan Bapak. Matamu suwek. Ora suwek, ora melek. Itu kalau pengusaha. Kalau seniman. Seniman nggak usah dipilih.
mencangkeman tok. Niki aman Pak, rapopo. kalau pemuka agama, Apa? pemuka agama. Golek masalah nih ini. Agamaku ra cetha. Kamu kan NU Ori. Aku kan cuma NU cabang Kristen. Makanya Pak jadi mayoritas. Yuk, asyhadu Allah. Yuk, bisa yuk. Yuk, bisa. Yuk. Nanti kalau aku jadi mualaf beneran aku punya hak poligami loh. Ayo ibumu anti poligami loh. Oh, enggak apa-apa. Aku enggak masalah poligami. Asal bukan suamiku yang poligami. Iya, kegiatan Mas Butet luar biasa. Kemarin sempat istirahat panjang karena ada pandemi juga. Saya nonton semalam di tim itu ya. Saya lihat energinya Mas Butet kok hadir, prima sekali itu. Masa? Iya, menurut saya begitu. Prima sekali. Dan itu panjang pertunjukan 3 jam lebih. 3,5 jam tadi malam ya. 3,5 jam. Ya. Yang hari Kemisnya kan 3 jam. 3 jam. Dari mana dapat energi seperti itu? Pertama dari kawan-kawan semua. Medis memang membantu proses recovery, pemulihan saya sampai hari ini. Tapi yang terutama adalah energi dari kawan-kawan saya yang nyata-nyata itu. Itu membuat saya merasa mendapat mukjizat dari kunjungan kawan-kawan, perhatian kawan-kawan, mendoakan saya, siapapun mereka. Lintas agama, lintas disiplin, lintas umur, semua orang yang kenal saya. Orang yang mungkin sayang sama saya, menginginkan saya tetap hidup. Dan saya merasa, oh saya dikasih hidup, saya mendapatkan mukjizat untuk hidup yang tempo hari itu benar-benar sudah seperti hidup tanpa harapan. Tapi saya bisa duduk lagi, bisa berdiri, berjalan. Bahkan bisa tampil di ke episode ke-38, 39? 38. 38. Mas Butet ini dikenal ya, lebar sekali apa namanya pertemanannya, mulai dari, kalau saya sebut mulai dari pesinden sampai presiden. Waktu sakit itu ada nggak yang kira-kira tamu istimewa yang kemudian membuat lebih bersemangat lagi, lebih apa namanya ya, lebih optimis lagi untuk sembuh, yang hadir ada nggak? Banyak kawan-kawan saya. Seniman ya enggak? Seniman pasti, lingkaran-lingkaran persahabatan saya, kawan-kawan dari perupa, kawan-kawan dari teater, dari sastra, musik, semua. Kalau pas mereka orang luar Jogja datang ke Jogja, waktu itu menyempatkan diri besuk saya. Kawan-kawan aktivis sosial berkunjung. Dari luar juga? Dari luar. Tukang pijat yang tidak saya kenal datang mendoakan. Tukang pijat? Tukang pijat. Siapapun kawan-kawan yang kenal lewat media sosial, mengupayakan datang. Guru bangsa seperti Gusmus. Ya guru kita semua. Datang. Hadir juga. Pak Ahmad Tohari, sastrawan senior. Mas Eros Jarot. Pak Basuki, PUPR. Pak Mahfud MD. Mas Triawan, semua mendoakan saya. Luar biasa. Semua datang. Mas Trenggono. Pak Treng, ya. Itu teman-teman, bukan karena dia pejabat, bukan. Karena dia teman. Saya kenal mereka sebelum mereka jadi menteri. Sudah bersahabat sebelum mereka jadi apa sekarang? Iya, iya. Kawan kan, Mbak Yeni Wahid. Kawan-kawan yang sering pentas bersama saya di Indonesia Kita, Rike Diah Pitaloka, mijetin aku, asu aku dipijeti Cahayu. Untungnya saya udah nggak bisa ngaceng. Iya. Ada tamu istimewa juga, saya sempat lihat Pak Jokowi juga datang. Oh enggak. Tapi itu tidak ada kaitannya dengan sakit itu ya? Ada, jadi cuma pas pada hari itu kan kawan-kawan bikin surprise saya. Menyelenggarakan ulang tahun saya. Oh, tahun lalu tahun ya? lalu, tanggal 21 November. Jadi Agus Nur menghimpun beberapa teman yang lain-lain, Mas Slamet Raharjo, Mas Nano, Mbak Rana, semua. Berbagai. Ini surprise? Surprise. Oke. Menulis tentang saya dalam sebuah buku. Oh. Jadi kayak testimoni lah ya.
ya kesaksian gitu. Kesaksian ya, kesaksian. Jadi aku tuh ketika membaca, buku itu tebal 500 halaman ya. Jadi judulnya Urip Mung Mampir Guyu. Oh iya. Ya. Itu aku membaca buku itu seperti saya membaca In Memoriam, obituari Butet, tapi aku masih hidup, asu gitu. Nggak nyumpahin loh ya, ini cuma tes. Iya, iya. Itu di situ aku membaca, mereka sangat mengharapkan aku tetap hidup, itu energi. Ya. Nah, lalu kawan-kawan perupa, tanggal itu juga membuat pameran lukisan, menggelar lukisan tematik dengan diri saya, dipamerkan. Nah, saat itu diresmikan oleh Mas Trenggono. Oh ya. Saat ulang tahun itulah, itu yang surprise untuk saya. Pak Jokowi itu bikin ucapan selamat lewat video gitu, lewat HP pasti itu. Itu ditayangkan di acara saya. Oh iya iya. Saya itu ing atase saya itu ming kelas abal-abal, asu. Ada kepala negara ngucapin selamat abal-abal. Aku kan ya ada bangga pasti. Bagaimanapun dia kepala negara. Orang tertinggi di negeri ini. Ngasih ucapan selamat ulang tahun ke aku yang waktu itu hidupku tanpa harapan. Semangat. Apa yang dirasakan? Ada energi. Itu. Setelah ulang tahun sampai rumah aku mulai baca buku itu. Saya baru baca pengantarnya Agus Nur itu. Dia nulis pengantar sangat bagus tentang saya. Dia sangat dekat dengan saya. Saya baru baca sebagian, yang lain sepintas-sepintas. Paginya, dari saya yang selalu bangun tidur itu, untuk duduk gini ditolong 3 orang. Itu paginya itu saya duduk gini, saya latihan. Gini. Saya bisa berdiri. Saya berdiri bukan karena terapi, bukan karena obat, tapi saya membaca, mendengarkan rasa cinta kawan-kawan saya. Yang ditulis di buku tadi. Itu energi kawan-kawan yang mendoakan aku itu. Itu yang ku bilang mukjizat. Obat itu tadi. Mukjizat bukan obat. Mukjizat. Jadi ketika saya lapor sama seorang Romo yang mendoakan saya tanya, ini mukjizat bukan Romo. Romonya malah bilang, loh ternyata mukjizat itu ono tenan teh. Asu. Terus sing bener sapa. Sejak itu saya Wah. semakin trust dengan proses-proses spiritual. Iya, ini saya agak-agak terbawa haru tapi juga luar biasa ya. Sedemikian makna Mas Butet bagi sedemikian banyak orang, sedemikian banyak kawan-kawan, bahkan sampai seorang presiden pun mengucapkan ulang tahun secara pribadi loh dengan handphone itu kan. Nah, di luar sana banyak yang mengharapkan ucapan ulang tahun kan nggak kesampaian itu. Saya dengar. Ya itu salah satu keuntungan saya dikasih selamat karena saya bukan pemilik partai, jadi ya diselamatin dong. Mas Butet, selamat ulang tahun ke-60, selamat juga untuk peluncuran buku yang ditulis oleh para sahabat, Urip Mung Mampir Guyu. Dalam kondisi apapun jangan pernah lelah untuk berkarya, jangan pernah lelah untuk mengingatkan, terus optimis, terus semangat, sehat selalu. Terima kasih. Saya ngomongin Pak Jokowi ya. Seminggu terakhir ini kan dibombardir dengan Pak Jokowi G20 di Bali. Wah, luar biasa eksposnya. Sebagai seorang seniman, sebagai seorang Butet Kertarajasa, apa yang bisa kita lihat dari perhelatan kemarin terhadap kemudian peran Pak Jokowi yang ternyata sedemikian penting di kancah global ini? Apakah kemudian ada Presiden Amerika, Presiden Cina bertemu damai? Apakah Pak Jokowi sedang mendamaikan orang-orang berbahaya level internasional? Jangan-jangan ini apa, Mas? Semoga begitu. Jadi pencapaian-pencapaian yang bertahap, yang alamiah, itu kalau Sosro Kartono bilang kan semua itu tumbuh dari bawah, dari kecil menjadi besar.
dari pendek menjadi tinggi. Jadi kalau kita membuat satu lapis-lapis itu kan dari tingkat tukang kayu, wali kota, gubernur, terus naik presiden. Kalau setelah presiden lagi, kita tingkat dunia dong. Nanti levelnya dunia. Ini prosesnya sama terus. Ya. Bekerja, merukunkan, membangun harmoni. Terus setelah membangun harmoni, bekerja untuk level tertinggi di dalam negeri, nasional. Ya lanjutannya kan level dunia, level internasional. Untuk bekerja, untuk menghormati manusia, menjaga keutuhan dunia. Ini bukan hanya keutuhan Indonesia. Keberadaban, kemanfaatan level tertinggi internasional. Dan dibuktikan G20 itu. Progres. Alamiah. Ini yang ku sebut semua berjalan sesuai yang diajarkan oleh eyang kita, Sosro Kartono itu. Wong kuwi durung dhuwur yen durung nate cendek. Belum menjadi tinggi jika belum pernah menjadi pendek. Harus rendah dulu sebelum tinggi. Harus miskin dulu sebelum kaya. Jadi nggak ada yang tiba-tiba nyapres padahal belum pernah jadi wali kota tuh ada loh itu di luar sana itu menyalahi hukum itu. Itu menyalahi prinsip dasar dari alam. Le pohon saja, sebuah pohon, sebatang pohon, dia akan menjadi tinggi punya batang. Awalnya dari bibit kecil persemaian. Lah itu proses, semua berproses. Jadi yang tidak berproses ini unlogic. Oh iya. Tanpa logika. Menyalahi hukum alam juga berarti. Melawan, Pak. Melawan hukum alam. Melawan hukum alam itu ya tinggal dihukum oleh alam nanti. Pasti. Resikonya sebenarnya sudah tahu ya. Ya kalau kita punya logika dan kecerdasan dan kerendah hatian, itu ya mestinya tahu. Ya. Mestinya tahu. Kalau nggak tahu berarti mungkin perlu diperiksa ke dokter syaraf atau dokter otak gitu. Agak sedikit mengsle kalau kata. Enggak, mungkin otaknya letaknya tidak di sini. Tapi di bokong. Bicara soal proses, saya juga lihat Mas Butet ini punya atensi terhadap IKN. Jadi kemarin ada video Pak Jokowi. Saya terima video Pak Jokowi, ada kaitannya dengan G20. Beliau itu menyampaikan hasil-hasil dari G20, salah satunya adalah bertemu dengan Presiden Olimpiade Dunia. Dan Pak Jokowi menjelaskan bahwa pada 14 tahun yang akan datang, kira-kira tahun 2036, itu Olimpiade akan diselenggarakan di Indonesia dan itu di IKN. Pak Jokowi menyebutkan IKN. Setahu saya IKN itu adalah ibu kota negara. Tapi Pak Jokowi menyebut Olimpiade akan dilaksanakan di ibu kota Nusantara. Oh nyebutnya gitu? Betul. Videonya ada. Oh ya? Sebagai seorang Butet yang saya tahu jenengan juga punya perhatian terhadap ibu kota negara yang baru. Apa yang bisa disampaikan Mas melihat itu? Wah. Ini bangganya saya baru video aja saya udah senang. Saya senang. Saya senang ketika misalnya hari ini punya pemimpin yang menyebut ibu kota Nusantara. Ibu kota Nusantara, beliau clear sebut itu. Itu real tahun 2013 penasihat kami, teman kami namanya Dr. Arkan. Dokter Arkan ya. Dia ahli metafisika. Almarhum. Yang kerjaannya itu ngutak-atik nama. Termasuk nama saya diutak-atik sehingga sampai hari ini jadi wirid saya. Oh. Dan saya ngajak ahli nama. Mengecek nama berdasarkan tradisi Hindu. Kitabnya namanya Manutiras. Iya. Melalui analisa nama itu dia bisa nama dan tanggal lahir dicocokkan gitu. Bisa terbaca perjalanan hidup, watak orang, ancaman orang itu, dan segala macam lah tentang manusia. Kemampuan, kepekaan, membaca peluang, menemukan solusi. Dari nama dan tanggal lahir? Nama dan tanggal lahir. Tapi ini bukan supranatural ya? Tapi bukan, ini metafisika. Metafisika. Ada ilmunya? Ada penjelasan ilmiahnya. Oh, iya. Ada. Ya. Ini kalau di Jawa semacam primbon gitu. Ya. Itu dia otak-atik nama.
Jadi Ini 10 tahun lalu ya, 2013-an lah ya. 2013. Waktu itu Arkan itu sudah memberikan warning kepada negeri ini supaya nama Indonesia diganti menjadi Nusantara. Loh. Tepatnya dia bilang namanya Vira Nagari Nusantara. Vira Nagari Nusantara. Yaitu Arkan. Arkam ini, Arkan. sang ahli ini, Pak Arkan ini, apa namanya, memberikan ide atau apa ini namanya? Enggak, dari analisa nama Oh, dia. menganalisa nama Indonesia. Indonesia dengan tanggal lahirnya 17 Agustus itu akan timbul masalah waktu dia bilang. Oh, Kira-kira dia bilang, ini nanti tahun 2019 sampai 2023 ya. akan terjadi disintegrasi bangsa dan negara ini bisa bubar. Dia menganalisa itu. 2013 loh, Mas. 2019 sampai 2023. Iya, itu diucapkan 2013. Iya. Dia ngomong tahun 2013. Nah, karena pada waktu itu, ya saya kan cuma teman aja sama Arkan. Iya. Saya nggak punya kemampuan apa-apa untuk mengubah nama Indonesia menjadi Nusantara. Iya. Maka, waktu itu saya mengusulkan kepada Bang Andi Noya, Bang, ini ada kawan begini, tolong kita cek kebenarannya. Lah beberapa kawan-kawan yang sudah melakukan wirid nama dari dia itu benar-benar berubah. Saya mengalami perubahan, macam-macam lah. Iya. Itu kawan-kawan di Jakarta tak kumpulin, tak kenalin Arkan. Oh ya. Kang Sobari, Mas Slamet Raharjo, Gunawan Muhammad, semua kawan-kawan redaksi Tempo. Iya. Semua tak kenalin. Mas Nano, Riantiarno, Sujiwo Tejo, Agus Nur. Seniman-seniman tak kenalin. Bang Andi Noya tertarik lalu menjadikan satu episode tersendiri tentang perubahan nama itu dalam acara Kick Andy. Maksud saya, supaya itu menjadi wacana nasional. Iya. Karena acaranya Bang Andi kan Ya, lumayan. cover nasional. Cover nasional. Dan benar itu jadi wacana nasional. Ini soal Indonesia menjadi Nusantara. Nusantara tadi. Nah, ketika Anda tadi cerita bahwa ternyata sekarang kan itu saya pikir ya kalau memang Pak Jokowi itu mendengar impiannya Arkan, tapi mudah-mudahan nggak mendengar. Mudah-mudahan itu satu track yang lain tapi ketemu ya. Ini kan bagi saya yang waktu itu ikut memimpikan mengubah nama Indonesia menjadi Nusantara, itu merasa diuntungkan. Karena saya tanpa berjuang ngotot, dan Pak Jokowi juga secara aman-aman tanpa mendeklarasikan perubahan nama. Tidak ada kontroversi. Dia hanya menyebut IKN Ibu Kota Negara. Iya, betul. Awalnya begitu. Nama kotanya apa? Waktu itu kan gitu toh. Betul. Terus usul nama Nusantara. Jadi kan Ibu Kota Negara Nusantara, bukan negara Indonesia. Ya toh? Iya. Kalau hari ini sudah muncul statement IKN adalah Ibu Kota Nusantara. Berarti saya bersyukur tahun lalu apa yang kami mimpikan 9 tahun yang lalu itu hari ini terwujud Ibu Kota Nusantara. Kita tidak menghilangkan Indonesia. Tidak. Kita tidak mengubah nama Indonesia. Tapi di dalam lapis kesadaran kita hari ini Ibu Kota Negara Nusantara. Dan waktu disebut Negara Nusantara, Maret 2022 ini, saya yang sudah stop wirid sejak 2013, saya stop wirid tidak melakukan lagi. Saya memulai lagi tanggal 8 Maret. Sampai malam ini. Sampai malam-malam ke depan, setiap malam saya wirid visual. Menulis nama saya yang baik menurut Arkan. Perhitungan Pak Arkan tadi. Perhitungan Pak Arkan. Berarti Pak Bambang dan Bambang Ekoloyo Butet Kartarejasa itu. Iya. Saya lihat itu sampai jadi beraneka bentuk itu saya. Bagi saya itu seperti artwork, karya visual kan. Saya orang seni rupa. Jadi itu saya menikmati itu. Saya melatih elastisitas tangan untuk bikin sketsa saben malam. Jadi saya melakukan praktek spiritual, tapi ada jejak artefaknya, ada arsipnya. Ada. Situ kalau berdoa kan nggak ada arsipnya toh. Belas. Nah, saya diuntungkan. Berdoa punya arsip. Dan bisa dipamerkan ya. Bisa dijual. Bisa dijual. Ya, cuan ya. Berdoa yang berujung cuan. Masuk. Jadi ceritanya begini. Ini kan saya khawatir soal politik identitas nih. Ini masih soal orang-orang berbahaya, Mas. Judul ngobrolan kita orang-orang berbahaya pun nggak masalah ya.
Ini kan nasihat buat kawan-kawan kita, ya seperti kita ini, masa-masa mengambang yang tidak tersentuh politik, kita hanya kerja masing-masing menghasilkan uang dari jerih payah kita. Orang-orang berbahaya tidak boleh terkena imbas seperti politik identitas pada 2017 lalu. Tapi, nah ini tapi nih, ada sebuah partai yang kemudian mengendorse salah satu figur yang dikenal sebagai, sebut saja, pelaku awal penikmat politik identitas. Ini apa sih dapat panggung Mas nanti yang kayak gini nih? Tuh, sebelum kita ngomong panjang lebar ini ya, ini kan suka diputar balikkan, disimplifikasikan, disederhanakan, seakan-akan politik identitas itu cuma ngecek identitas orang, KTP orang, tanggal lahirnya, agamanya, gitu kan, alamatnya itu identitas. Apa salahnya bertanya identitas? Ya, gitu. Ada yang begitu. Loh, malah banyak. Mereka menyangka menyederhanakan soal politik identitas. Hanya seperti itu. Sehingga kita wajib mengetahui identitas orang. Ya. Itu kan cara berpikir yang keliru receh dalam konteks politik. Ya. Yang dimaksud politik identitas itu gini loh. Ya. Kalau saya memilih seseorang calon pemimpin yang akan nantinya menjadi nakoda, menjadi masinis yang mengantar kereta ini, menjadi nakoda yang mengantar kapal ini berjalan ke depan, memimpin dia. Ya. Itu leader. Kan kita harus tahu itu yang dijanjikan oleh calon pemimpin itu adalah kemampuannya dong. Ini visinya ke depan mau ku bawa kemana ini? Ku belokkan ke kiri, ke kanan, atau lurus, meneruskan perjalanan sebelumnya, dan aku menjanjikan akan melakukan apa? Program ke depan ini. Visi itu tadi. Iya dong. Karena dia leader, pemimpin. Tapi kalau kita memilih leader itu, agamaku sama dengan agama dia. Warna kulitku sama, bentuk matanya sama dengan aku. Ini kan orang tolol. Orang memilih kok hanya berdasarkan identitas. Itu yang dimaksud cara berpolitik keliru. Itu yang disebut politik identitas. Carilah pemimpin yang punya visi, yang membuktikan track record masa lalunya, perjalanannya. Lu masa lalu itu ngapain? Apalagi sekarang dalam budaya digital ada jejak digital yang bisa dipercaya. Lu kemarin ngomong apa? Sekarang kok begini? Kan kelihatan kalau berdusta. Dia sedang mengajak orang untuk mempercayai dirinya, modalnya kebohongan masa lalunya, ketololan masa lalunya. Dia masa lalunya misalnya masa lalunya misalnya belanja saja kelebihan bayar. Iya, belanja misalnya teh ya. Belanja teh, belanja kacang, apa gitu. Selalu kelebihan bayar. Kan ngitung aja nggak bisa. Matematikanya parah berarti ya. Iya kan, nilainya paling D atau E kan itu kan tolol yang rada abadi gitu. Nah, ini jejak tadi masa lalu itu kan menyertai perjalanan seseorang ke depan. Mulutnya bisa dipercaya atau tidak. Misalnya gitu. Esok beli sore tempe atau tidak. Inkonsisten. Makanya udah deh. Kita jangan bermain dengan politik identitas. Kita mencari pemimpin yang punya visi. Punya pengalaman masa lalu yang baik. Bisa dipercaya. Hidup ini kita semua profesi apapun. Hidup itu hanya satu relasi sebagai orang yang bisa dipercaya. Bisa dipercaya. Bisa dipercaya. Kalau orang itu sudah tidak bisa dipercaya, selesai. Nggak usah didengerin, cuekin aja. Masukkan tong sampah. Trust itu tadi. Bisa dipercaya. Trust. Dilihat masa lalunya. Integrity. Dan tadi ya proses. Bukan karena agamanya, bukan karena aku keturunan apa. Bukan karena itu. Bukan karena bentuk mataku. Aku sipit, aku melek, aku hitam, sama matang aku kuning. Bukan itu. Bukan bentuk rambutnya. Siapapun. Orang. Manusia. Punya sukma, punya jiwa, punya visi, punya track record, punya sejarah. Dipercaya. Itulah pemimpin. Calon pemimpin. Yang kita pilih. Bukan yang abal-abal. Apalagi yang sembrono ya. Enggak.
bisa ya. Kalau Pak Jokowi bilang kan jangan sembrono lah ini masyarakat kan gitu kira-kira. Pak Jokowi bilang cari pemimpin yang dengan sangat cermat, dengan sangat teliti, dengan sangat hati-hati, ojo sembrono. Nah ini kok ya bahasa Jawa ya kan, ada juga yang nggak tahu Mas, itu maksudnya apa ya kok ojo sembrono. Teman saya yang dari Medan, Jojo, Pak Presiden tuh bilang apa? Ojo sembrono itu apa? Mas bisa, ya kan? Bisa mungkin dijelaskan apa itu? Gini loh, Ini ya. saya itu orang Jawa. Iya. Saya itu di Jawa itu ada kultur namanya sanepo. Sanepo. Itu sanepan. Sanepan Iya. itu isyarat. Kalimat bersayap, metafor. Metafor. Perumpamaan. Tapi kita kalau orang akademik nyebutnya semiotika. Kita harus peka. Kita harus punya sedikit kecerdasan untuk membaca semiotika yang diluncurkan Pak Jokowi. Pak Jokowi orang Solo loh Mas. Orang Solo, orang Jawa, dia kenal Jawa. budaya sanepan, sanepo. Oke. Kenal. Saya main teater itu cara saya mengkritik dengan sanepo. Dengan perumpamaan-perumpamaan. Seperti sayap-sayap. abdi dalem, seperti goro-goro kalau di Oh, wayang. iya. Itu semua sanepo. Iya. Kaum abal-abal mengingatkan kesatria Iya. dengan metafora. Dulu ada sentilan, sentilun. Ya, saya sentilunnya. Ya, sentilun. Lalu di ketoprak itu ada abdi dalem dengan Iya. majikannya. Iya. Pak Jokowi itu representasi rakyat kecil kepada majikannya. Majikannya siapa? Rakyat Indonesia. Pak Jokowi adalah abdi dari rakyat. Kaitannya dengan bahasa Jawa tadi. Sanepo, dia memberikan isyarat, metafora yang harus kita mampu tangkap itu sebagai satu isyarat. Misalnya, Contoh. tempo hari saya cuma baca di medsos. Ya. Berulang kali kan Pak Jokowi ketemu kawan-kawan relawan, Iya. ketemu orang-orang politik, Iya. dipancing-pancing wartawan Iya. dengan pertanyaan yang hampir serupa. Siapa calon presiden yang Bapak harapkan? Kira-kira itu. Iya, kira-kira itu bahasanya. Bahasanya itu, tapi dalam kalimat yang lain ya, berulang kali. Pak Jokowi itu selalu menjawab, di antaranya, itu waktu itu masih beberapa bulan yang lalu lah. Belum heboh soal pencapresan. Sebelum Nasdem mengusulkan Oh, itu. itu. Nah, Pak Jokowi selalu bilang, bahkan di depan relawan, di Magelang kalau nggak salah. Iya, iya. Pak Jokowi bilang, ojo ke susu, belum saatnya, gitu kan. Iya. Di kesempatan lain selalu muncul kata itu, ojo ke susu. Padahal Pak Jokowi itu bisa berbahasa Indonesia. Dengan baik pula. Ya, dia bisa menyebut jangan tergesa-gesa. Iya. Terus kenapa itu? Ojo ke susu tuh maksudnya apa? Itu kan bahasa Jawa sekali. Jawa sekali, tapi selalu digunakan. Iya. Ojo ke susu. Ini kameramen saya ini yang orang Medan nih, si Daryl nggak tahu itu. Itu metafora, itu sanepo. Loh, ojo ke susu Kalian itu. harus kamu tahu Jawa, mestinya bisa menangkap. Saya sejak awal langsung menangkap. Itu sanepo, isyarat. Jangan tergesa-gesa itu toh. Bukan. Apa? Dalam pemahaman literal, jangan tergesa-gesa. Bahasa Indonesianya. Dalam penafsiran semiotik, dalam penafsiran sanepo, ojo ke susu. Jangan ke payudara. Artinya, kalau jangan ke payudara, dalam pemaknaan sanepo, sanepan, pilihlah calon pemimpin yang tidak memiliki payudara. Loh, payudara kan perempuan. Mas. Saya nggak tahu, karena cowok juga bisa menyuntik jadi punya payudara. Kaum transgender bisa seperti itu. Jadi jangan menyilih transgender pasti. Iya, iya. Tapi intinya ojo ke susu. Itu sanepo. Ya. Ini Belum tentu benar loh ini. Ini penafsiran loh ya. Kan tafsir kan, Bang. Karena saya sebagai orang Jawa dididik untuk punya kepekaan menangkap simbol-simbol. Iya.
memahami atau Apa yang lewat, apa yang terlintas. terdengar. Oh ini semiotik atau bukan, ini sanepo atau bukan. Oh. Tapi karena Pak Jokowi itu jagoan Soal dalam itu tadi. menciptakan sanepo Sanepo tadi. Saya kan langsung gen, karwe gitu. Oh iya, iya. Mungkin Inilah orang- tafsir seorang butet itu. Moga-moga keliru tafsir Iya. saya. Namanya tafsir kok Tafsir. ya? Oh, bebas. Ini soal tafsir nih, Mas. Ini banyak sekali. Saya nggak habis pikir ya. Nah ini sorry, Mas. Sorry. Mungkin kita berbeda soal yang satu ini. Saya kok seorang Anies itu masih diberi panggung. Siapa? Anies yang bekas gubernur itu loh. Oh ya. Kok masih dikasih panggung ini apa? Kira-kira saya ini yang saya khawatirkan. Ini apakah pemilu nanti soal tadi yang kita omongin soal politik identitas ini apa masih punya panggung, Mas? Saya kok ini agak-agak saya dan teman-teman ini pertanyaan teman-teman ke saya ini saya sampaikan kira-kira dalam pandangan Mas Butet seperti apa nih? Enggak apa-apa. Namanya kompetisi kan orang boleh melakukan apapun. Cuma kita itu mencegah. Kalaupun nanti politik identitas Ya. akan tetap digunakan oleh orang-orang yang mempercayai bahwa politik identitas itu adalah satu metode yang akan memenangkan dalam pertarungan, dalam pemilihan. Ya. Mereka meyakini kok, nggak apa-apa. Tapi Nah, ini. kita, orang banyak ini, khalayak ini, bangsa ini, Iya. jangan sampai terpancing untuk memecah belah bangsa. Ya. Biarlah Jangan mereka yang menyesatkan diri itu tersesat dan menemukan jalan ketersesatannya. Kita yang meyakini jalan kebenaran kita, menemukan kebenarannya sendiri. Menemukan kebenaran sendiri. Ya, Ya. nggak apa-apa. Itu fair, itu demokrasi. Ya. Saya juga tidak ingin melarang-larang. Lu bisanya cuma itu, ya nggak Iya, apa-apa. udah, ambil lah. Wong kamu sudah diuntungkan kok kemarin pada level pilkada. Iya. Dengan cara gitu kamu menangkan, Iya. lalu akan mengulang lagi. Please, silakan. Demokrasi Tapi kok. jangan rusak bangsa ini. Ah, itu. Ini dosa terbesar. Itu akan dikutuk oleh para leluhur bangsa. Kawan-kawan kita, eyangnya Anies Baswedan sendiri yang dulu mendirikan Partai Arab. Oh iya, Pak Baswedan ya. Dia juga akan mengutuk kalau sampai politik identitas yang barangkali akan digunakan lagi Iya. dan akhirnya memecah belah bangsa ini. Leluhur kita yang akan Leluhur mengutuk. kita Iya, yang mengutuk. Ini jahat. jahat. Ini asu sekali. Pernah nggak Mas Butet ini merasa kecewa selama kurang lebih 8 tahun, 9 tahun, 8 tahun terakhir ini Pak Jokowi menjadi presiden? Pernah nggak ada sesuatu yang membuat Mas Butet kecewa? Saya itu cuma kurang sreg ketika pada suatu hari lingkaran terdekat Pak Jokowi berada di birokrasi. Oh, Gibran jadi wali kota, ikut pemilihan, Iya. menantunya di Medan. Saya itu cuma kurang sreg. kurang seret. Tapi ya apa daya, ya sudah, itu pilihan. Iya. Tapi pasti juga Pak Jokowi punya perhitungan-perhitungan, Iya. punya kalkulasi-kalkulasi politik, dan itu hak. Dan saya sama sekali tidak punya kapasitas untuk mencegah. Itu hak orang. Ya sudah, dengan seluruh pilihan risiko-risikonya. Dengan seluruh risiko-risikonya. Iya. Tapi pasti ada kalkulasi politik, pasti. Karena Pak Jokowi pada akhirnya sebagai tukang kayu itu sudah menjadi politisi karena menjadi presiden. Oh iya. Jadi memang harus pakai kalkulasi politik. Kalkulasi politik. Nah, itu tadi sebetulnya kecewaan. Maksudnya bukan kecewa lah ya manusiawi lah kalau kita agak-agak. Loh, orang kan bertumbuh. Iya, betul. Orang pikiran itu berkembang. Cita-cita bisa berubah di tengah jalan, itu hal yang sangat manusiawi. Kalau gitu Mas Butet, jenengan, nah ini pasti penting. Punya kritik nggak? Pak Jokowi kan bukan seperti 30 tahun lalu yang anti kritik. Pak Jokowi ini presiden yang welcome terhadap kritik. Nah, saya pengen mendengar kritik seorang Butet terhadap presiden kita, Pak Jokowi. Kritik. Dalam gini, yang saya kritik adalah kebijakan. Kebijakan. Bukan manusia, bukan orang. iya. Kalau pribadi orang itu nanti jadinya ujaran kebencian, Kebencian. penghinaan. Nah,
kebijakan. Iya. Pertanyaan balik saya kepada Anda. Kira-kira adakah kebijakan Presiden 2014 sampai 2014 sampai 2024 nanti, yang kebijakannya itu melukai hati rakyat, merugikan rakyat, mencurangi rakyat, mengandung korupsi untuk dirinya. Membuat ada sedih rakyat. Kebijakannya. Ya. Kalau itu ada, saya teriak-teriak nomor satu itu. Kalau sampai ada kebijakan yang mengkhianati semua janji-janji dia. Seorang Butet akan berteriak yang pertama. Ya. Sekarang misalnya, harga BBM yang sama seluruh Indonesia. Dari Papua, Aceh, sama. Berapa kali presiden sudah terjadi di negeri ini? Apakah berhasil? Enggak. Saham Freeport menjadi 51%. Infrastruktur, waduk-waduk dimanapun, karena ini negeri agraris, waduknya harus bagus, embungnya harus banyak, semua dibikinkan, disiapkan. Jalan tol, tidak hanya Jawa, luar Jawa, Kalimantan mulai dibangun, Sumatera, Sulawesi, akan ada kereta api pertama di Sulawesi, nanti di Kalimantan, nanti di Papua, semua akan ada. Apalagi? Kemudahan sertifikasi tanah, BPJS, jalan dengan benar asuransi jiwa. Ya. Kawan-kawanku mas, sakit sudah nyaris mati, harus cuci darah berkala seminggu 2 kali. Sekarang di cover BPJS. Bedah jantung, bedah bukan hanya pasang stent. Iya. Ditolong BPJS, bayarnya murah. Real. Dulu nggak ada. Dulu cuma kebijakan cangkem. Ini kebijakan real menolong orang. Apalagi, tolong berikan info ke saya. Kebijakan pemimpin hari ini yang tidak, yang mengkhianati janjinya. Yang mengkhianati janjinya. Ada nggak? Kalau misalnya ada progres soal subsidi. Iya. Lu kalau memang rakyat Indonesia dijejali subsidi setiap saat, dan subsidi itu disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak berhak, seperti BBM bersubsidi, dikonsumsi oleh orang-orang kaya, itu kan keliru. Betul. Orang kayanya yang tidak tahu diri, mengambil haknya orang lain. Mobil apik ngisi BBM yang bersubsidi. Itu kan sepertinya seakan-akan ada kontroversi pada soal harga BBM. Aku nggak tahu teknisnya. Tapi itu kan ada orang yang menyalahgunakan. Bahkan hari ini, kasus Jenderal Sambo, Duren 3. Kalau Pak Jokowi tidak memerintahkan Pak Mahfud, bongkar semua, terbuka, semua rakyat Indonesia tahu. Irjen loh, jenderal polisi loh, tidak dilindungi, aktif, polisinya polisi, bintang 2, itu pun dibongkar. Gimana? Memenuhi aspirasiku, ventilasi sosialku, kemarahan banyak orang kepada institusi kepolisian, diwakili oleh Pak Presiden melalui Pak Mahfud MD. Ketegasan beliau. Bongkar semuanya, transparan. Betapa terlihat kebusukan dari institusi yang kita cintai. Kita itu, saya mencintai institusi kepolisian sebagai penegak hukum. Kami membutuhkan institusi kepolisian, tapi institusi yang baik, bukan yang merekayasa masalah. Adil. Orang corongohan ya kalau bahasa kita ya. Saya butuh siapapun, menteri yang baik. Wakil rakyat yang baik. Karena aku mencintai, bukan aku membenci. Menyelesaikan itu tugas pemimpin. Kalau merekayasa masalah itu bukan tugas pemimpin. Itu tugasnya polisi. Oh, kira. Biar enggak. Enggak melo. Tet. Ini enggak begitu lucu, tapi resiko kamu tanggung sendiri. Oke. Lucune kok sepi. Mlebu koran bahaya. Gini aja, untuk pentas selanjutnya saya nggak ikut.
Saya tak langsung masuk ke IKJ aja bagian tari, sudah jurusan tari. Nanti yang diciduk awal sutradaranya. Sudah toh. Saya cuma stuntman di sini. Stuntman. Saya properti Pak, saya properti Pak. Rumang samu aku kok ora wedi apa? Sini toh, enggak apa-apa. Wong ini itu bukan ujar kebencian. Aku kalau ngeritik polisi itu karena aku mencintai polisi. Cangkemmu. Saya Pak. Ninu. Loh kedengeran Pak. Enggak, beda. Ini bukan ujar kebencian. Mengkritik itu tanda kita menginginkan semua menjadi lebih baik. Lunyu tenane cangkeme. Ngeles. Aku ngeritik polisi karena ingin punya penegak hukum yang baik, berkeadilan. Aku ngeritik para wakil rakyat karena aku benar-benar pengen punya wakil rakyat yang tidak ngantuan. Punya wakil rakyat yang betul-betul menyelenggarakan keinginan aspirasi rakyat. Makanya kritik beda dengan ujar kebencian. Zaman Pak SBY aku juga sering dikritik. Oh Mas Butet hanya waktu zaman SBY saja kritik. Sekarang Mas Butet ngelendot sama kekuasaan. Makanya tolong, please berikan aku. Kalau informasi. ada yang kira-kira nyelekit ke rakyat, sampaikan. Ya ibaratnya begitu kan? Iya. Iya. Pak SBY 10 tahun loh memimpin negeri ini. Iya. Jalan tolnya tambah berapa kilo? Waduknya tambah berapa? Tambah 5 album. Itulah. Justru itu kalau cara bercanda saya kan bilang, Iya. jadi presiden itu waktunya longgar. Oh iya. Selagi jadi presiden bisa 5 album. Oh iya. Sekarang nggak jadi presiden, Wah, nggak bikin apa-apa, Sibuk. ngelukis. Saya senang kalau Dek Butet ngeritik saya lagi. Kira-kira gitu Mas. Aku lupa caranya. Mas, berarti kayaknya setuju ya kalau Pak Jokowi 3 periode kayaknya setuju? Enggak. Oh enggak. Itu Kenapa? menyalahi konstitusi. Saya percaya Pak Jokowi tunduk pada konstitusi. Biarpun tuh kawan-kawan relawan memprovokasi untuk 3 periode, asu, jangan. Jangan, dia sudah dalam track kebenarannya, sesuai konstitusi. Jangan diperosokkan, jangan dijerumuskan. Jadi ibaratnya mendorong-dorong ke jurang kalau kita memaksakan sampai ada istilah 3 periode presiden yang sudah disepakati konstitusi 2 periode itu. Itu yang saya simbolkan dalam sketsa saya yang saya berikan Mas Ganjar Pranowo. Ngerem keserakahan. Oh, saya lihat itu fotonya. Oh, waktu Mas Ganjar ke rumah jenengan ya. Ngerem keserakahan itu termasuk keserakahan itu tidak dalam arti finance, ekonomi, duit, bukan. Termasuk keserakahan, dahaga, kekuasaan. 2 periode itu sudah diatur oleh konstitusi cukup. Nggak boleh merasa lapar lalu ingin makan lagi kekuasaan. No, tidak. Berarti ini ada sesuatu buat para relawan, para pendukung Pak Jokowi di luar yang harus Ya, disampaikan. relawan juga cerdas dong. Jangan cuma memanjakan ego personalnya, nggugu karepe dhewe, asu. Jadi untuk relawan yang kira-kira ego seperti itu ya. Otaknya masih di sini relawan tuh, tahu nggak? Bukan di dengkul. Mas, terakhir Mas, ini obrolan luar biasa. Kira-kira seberapa yakin Mas Butet bahwa seperti yang sering Pak Jokowi sampaikan pada 100 tahun Indonesia atau Nusantara ini, yaitu pada 2045 atau bahkan sebelumnya, kita akan sejajar dengan negara-negara maju. Melihat perekonomian sekarang ternyata kita tuh bisa di atas Inggris Mas, di atas Prancis, Brasil. Seberapa optimis? Gimana Mas? Kira-kira Kalau kita tidak keliru memilih pemimpin lanjutan. ini. Kalau pemimpin kita yang mendatang ini dalam visi yang sama untuk mengusung cita-cita masa lalu ke masa depan dengan baik, dengan penuh kepercayaan, dengan kerja, tidak hanya dengan kata-kata.
saya meyakini kita akan menuju apa yang diimpikan oleh Presiden hari ini. Dan Presiden hari ini menerjemahkan Presiden kita yang pertama, mimpi Bung Karno tentang sebuah Nusantara, sebuah Indonesia yang bermartabat, berpengaruh, berwibawa untuk seluruh dunia. Ini mimpi besar. Dari si Bung. Sekarang ada yang melanjutkan. Teruskan ini. Jangan sampai terganggu. Jangan keliru memilih calon pemimpin. Nah, ini saya garis bawahi. Siapa menurut Mas Nggak Butet? tahu. Kira-kira speknya. Terakhir, speknya. Saya menghormati kecerdasan masyarakat. Akal sehat masyarakat. Kita optimis Saya masyarakat kita tanpa menyebut nama, dia pasti sudah tahu pilihan yang sesuai yang ada di dalam benak mereka. Udah, pilih. masyarakat, kita masih optimis masyarakat masih punya pertimbangan yang waras, logika yang masih bekerja. Kira-kira begitu? Iya. Iya, saya percaya itu. Iya. Saya menghormati dan mempercayai kecerdasan kawan-kawan calon pemilih di tahun 2024. Jangan salah memilih. Monggo tae Mas. Matur nuwun sudah mampir di Jokowi. Salame, satu kata dong. Salam untuk semuanya. Asu.